Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Selamat menyaksikan. Pembahasan soal teori bilangan. Nomor 1. Tuliskan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa bangsa Babilonia telah mengenal angka sekitar 2000 sampai 200 tahun sebelum Masehi. Lambang bilangan Babilonia merupakan lambang bilangan basis 60. Angka yang mereka gunakan hanya mempunyai dua lambang bilangan, yaitu angka 1 dengan lambang bilangan segitiga mengarah ke bawah dan angka 10 dengan lambang segitiga mengarah ke sebelah kiri. Melalui penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengubah 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia, yaitu dengan membaginya dengan 60. 56.789 dibagi 60 sama dengan 946 sisa 29. Kita dapat mengetahui bahwa 946 di sini masih bisa dibagi dengan 60. Maka dari itu, 946 dibagi 60 sama dengan 15 sisa 46. Nah, di sini 15 sudah tidak bisa dibagi oleh 60, maka dari itu didapatkan hasil 56.789 sama dengan 15 dikali 60 pangkat 2 ditambah 46 dikali 60 pangkat 1 ditambah 29. Maka lambang bilangan Babilonianya seperti yang tertera pada layar. Kemudian, cara kita menuliskan 56.789 ke dalam lambang bilangan Maya. Nah, kita perlu mengetahui bahwa lambang bilangan Maya ditemukan pertama kali oleh Francisco de Córdoba pada tahun 1517 Masehi di kota Meksiko, tepatnya di daerah Yucatan. Lambang bilangan Maya berupa garis dan oktah seperti yang tertera pada layar. Kemudian, cara mengubah 56.789 ke dalam lambang bilangan Maya yaitu dengan menggunakan pola 18 dikali 20, kemudian 18 dikali 20 pangkat 1, hingga 18 dikali 20 pangkat n. Nah, kita dapat mensubstitusikan 56.789 dibagi 7.200. Nah, 7.200 di sini didapatkan dari pola 18 dikali 20 pangkat 2. Kemudian didapatkan hasil 7 sisa 6.389. Kita membaginya dengan 360. 360 ini didapat dari 18 dikali 20 pangkat 1. Kemudian didapatkan hasil 17 sisa 269. Kemudian 269 dibagi 20 sama dengan 13 sisa 9. Maka didapatkan hasil 56.789 sama dengan 7 dikali 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah 17 dikali 18 kali 20 pangkat 1 ditambah 13 dikali 20 ditambah 9. Maka 56.789 jika diubah ke dalam lambang bilangan Maya akan seperti yang tertera pada layar. Kemudian nomor 2, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar. Diketahui bahwa X-nya sama dengan negatif 5, Y sama dengan 5, karena Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i merupakan bentuk dari Z sama dengan X ditambah IY, maka kita dapat mengetahui nilai X dan Y-nya. Kemudian bentuk umum dari
polar itu ada Z sama dengan R dikali cos alfa ditambah I sin alfa. Yang pertama kita mencari nilai R. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan akar dari negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. R sama dengan akar dari 25 ditambah 25. R sama dengan akar 50. R sama dengan akar 25 dikali 2. Maka didapatkan hasil R sama dengan 5 akar 2. Yang kedua, kita mencari nilai alfa melalui rumus tan alfa sama dengan Y per X, di mana alfa sama dengan arkes tan Y per X. Alfa sama dengan arkes tan 5 dibagi negatif 5. Maka alfa sama dengan arkes tan negatif 1. Nah, tan berapa yang hasilnya itu negatif 1? Maka didapatkan alfanya sama dengan 135. Kemudian kita dapat mensubstitusikan pada bentuk umum di mana Z sama dengan R dikali cos alfa ditambah I sin alfa. Z sama dengan 5 akar 2 dikali cos 135 derajat ditambah I sin 135 derajat. Z sama dengan 5 akar 2 dikali negatif 1/2 akar 2 ditambah I 1/2 akar 2. Kenapa di sini negatif? Karena cos 135 derajat itu berada di kuadran 2, di mana di kuadran 2 itu cos bernilai negatif, maka di sini dituliskan negatif. Didapatkan hasil Z sama dengan 5 akar 2 dikali 1/2 akar 2 ditambah I 1/2 akar 2. Maka didapatkan hasil bahwa bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan 5 akar 2 dikali 1/2 akar 2 ditambah I 1/2 akar 2. Kemudian bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk Euler, yaitu dapat memenuhi bentuk umum dari Euler. E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah IY sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY. E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY. Maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos alfa ditambah I sin alfa. Karena kita telah mengetahui nilai alfanya, maka kita tinggal mensubstitusikan kepada bentuk umum dari Euler. E pangkat Z sama dengan E pangkat negatif 5 dikali cos 1/2 akar 2 ditambah I sin 1/2 akar 2. Maka bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk Euler, yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat negatif 5 dikali cos 1/2 akar 2 ditambah I sin 1/2 akar 2. Kemudian nomor 3, misalkan operasi penjumlahan dan perkalian dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Tentukan unsur inverse operasi penjumlahan dan perkalian. Di sini kita akan mengerjakan yang penjumlahan terlebih dahulu. B dimisalkan P. P sama dengan identitas. Maka A ditambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. 2A dikurangi P ditambah 5 sama dengan A. Negatif P sama dengan A dikurangi 2A dikurangi 5. Negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. Di sini kita dapat mengalihkan semuanya dengan negatif, maka didapatkan hasil P sama dengan A ditambah 5. Dan P sama dengan A ditambah 5 ini merupakan identitas. Kemudian kita mencari inversenya, di mana P sama dengan I. P sama dengan identitas. 2A dikurangi P ditambah 5 sama dengan A. Negatif I
ditambah 5 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 2A. Negatif I ditambah 5 sama dengan A dikurangi 2A ditambah 5. Negatif I sama dengan negatif A ditambah 5 dikurangi 5. Negatif I sama dengan negatif A. Jadi, A ditambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Unsur inversnya adalah I sama dengan A. Yang selanjutnya ada pembahasan pada operasi perkalian. B dimisalkan P. P sama dengan identitas. A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. A dikurangi 2P ditambah AP sama dengan A. Negatif 2P ditambah AP sama dengan A dikurangi A. Negatif 2P ditambah AP sama dengan 0. Maka dapat dituliskan P dikali negatif 2 ditambah A sama dengan 0. Didapatkan hasil P sama dengan 0 dibagi negatif 2 ditambah A, di mana setiap 0 dibagi dengan bilangan berapapun akan menghasilkan 0. Maka didapatkan P sama dengan 0. Kemudian kita mencari inversenya. P sama dengan I. A dikurangi 2P ditambah AP sama dengan 0. A dikurangi 2I ditambah AI sama dengan 0. Negatif 2I ditambah AI sama dengan negatif A. Kemudian kita dapat menuliskannya I dikali negatif 2 ditambah A sama dengan negatif A. Maka didapatkan hasil I sama dengan negatif A dibagi negatif 2 ditambah A, atau I sama dengan A dibagi 2 dikurangi A. Nomor 4, hitunglah poin A, BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. Poin B, PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14. Kemudian poin C, ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. Kita mengerjakan poin A terlebih dahulu. BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. Kemudian kita dapat menuliskannya seperti yang tertera pada layar. BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. Kita dapat melihat bahwa B dibagi TP itu tidak bisa, maka kita membawa D untuk dibagi dengan TP. Tapi masih belum bisa. Karena itu kita menggunakan BDT dibagi TP. Mendapatkan hasil T, di mana TP dikali T sama dengan BDP. Dan kita kurangi BDT dikurangi BDP. Didapatkan hasil 3E. Nah, 3E itu tidak bisa dibagi TP, maka kita dapat menurunkan 0 dengan catatan di T itu harus kita sertakan koma. Setelah itu kita cari TP dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 3E0. Dan kita mendapatkan TP dikali 4. Itu hasilnya 39P. Kita tuliskan 39P di bawah 3E0. Dan didapatkan hasil 45. Nah, 45 itu tidak bisa dibagi TP, maka kita turunkan lagi 0. Dimana TP dikali berapa yang hasilnya mendekati 450. Nah, kita didapatkan bahwa hasil TP yang mendekati 0 didapatkan hasil dari TP dikali 4 itu mendekati 450. Maka kita tuliskan lagi 4 di atas dan kita mengurangi 450 dengan 39P, didapatkan hasil P5. Maka BDTE basis 15 dibagi TP basis 15 adalah T,44 sisa P5. Poin B itu sama halnya dengan poin A, yaitu PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14. Caranya sama seperti yang poin A, akan tetapi berbedanya jika tadi poin A itu pada basis 15, nah poin B ini pada basis 14, maka didapatkan hasil dari PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14
itu sama dengan TP, 71 sisa 545. Kemudian poin C, ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. 0,87 dikali 13 per 13 sama dengan 11,31 per 13 dikali 0,31 per 13 sama dengan 11 per 13. Nah, kita dapat melihat bahwa 11 per 13 dikali 0,31 per 13 ini didapatkan dari hasil 0,87 dikali 13 per 13. Kemudian kita turunkan kembali 0,31 per 13 itu dikali dengan 13 per 13. Didapatkan hasil 4,03 per 13 pangkat 2 sama dengan, nah kita pecah kembali yaitu 4 per 13 pangkat 2 ditambah 0,03 per 13 pangkat 2 sama dengan 4 per 13 pangkat 2. Ini kita turunkan kembali 0,03 per 13 pangkat 2 dikali 13 per 13 sama dengan 0,39 per 13 pangkat 3 sama dengan 0 per 13 pangkat 3 ditambah 0,39 per 13 pangkat 3 sama dengan 0 per 13 pangkat 3. Nah, kita terus mengerjakannya seperti pola tersebut sehingga nanti didapatkan hasil yang berulang. Nah, pada 0,87 ini hasil berulangnya itu berada pada pangkat ke-20 yaitu 0,87 per 13 pangkat 20 dikali 13 per 13 sama dengan 11,31 per 13 pangkat 21 sama dengan 11 per 13 pangkat 21 ditambah 0,31 per 13 pangkat 21. Nah, didapatkan hasil 11 per 13 pangkat 21. Jadi hasil dari 0,87 basis 13 adalah 0,B4050 basis 13. Kemudian akan berulang pada hasil yang sama pada pangkat 20 yaitu 0,B4050 basis 13 dan seterusnya. Nomor 5, ada poin A, gunakan teorema binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10. Kemudian poin B, tentukan suku ke-9 dari 3X ditambah Y pangkat 15. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa binom adalah suatu ungkapan yang memuat tepat dua suku yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Sifat-sifat perluasan dari A ditambah B pangkat N adalah yang pertama, suku pertama adalah A pangkat N dan suku terakhir adalah B pangkat N. Yang kedua, pangkat dari A turun satu per satu, pangkat dari B naik satu per satu. Kemudian yang ketiga, jumlah pangkat dari A dan B pada setiap suku sama dengan N. Yang keempat, terdapat N ditambah satu suku. Yang kelima, koefisien suku-suku N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial, dan R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan N. Kemudian teorema binom. Untuk setiap bilangan asli N, maka A ditambah B pangkat N sama dengan N0 dikali A pangkat N ditambah N1 dikali A pangkat N dikurangi 1 dikali B ditambah N2 dikali A pangkat N dikurangi 2 dikali B2 ditambah N3 dikali A pangkat N dikurangi 3 dikali B3. Kemudian ditambah sehingga N dikurangi 1 dikali AB pangkat N dikurangi 1 ditambah N dikali B pangkat N. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10 menggunakan teori binom. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ketentuan atau bentuk umum dari teori binom itu sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat mensubstitusikan X dikurangi 3Y pangkat 10 ini kepada bentuk umum dari teori binom.
didapatkan hasil seperti yang tertera pada layar, dan kita dapat melihat bahwa nilai pangkat N pada X itu semakin naik satu persatu. Kemudian nilai pangkat N pada Y itu turun satu persatu. Nah, kita juga dapat melihat bahwa 10 0 itu dikali X pangkat 10. Kemudian yang terakhir itu 10 10 dikali negatif 3Y pangkat 10. Dan didapatkan hasil dari yang telah kita jabarkan itu menggunakan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi 1 faktorial, itu didapatkan hasil seperti yang tertera pada layar. Kemudian didapatkan hasil bahwa jika kita menggunakan teori binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10 itu sama dengan X pangkat 10 ditambah negatif 30 X pangkat 9Y ditambah 405 X pangkat 8 Y kuadrat ditambah Negatif 3240 X pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah 17.010 X pangkat 6 Y pangkat 4 ditambah negatif 61.236 X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 153 juta 90 X pangkat 4 Y pangkat 6 ditambah negatif 262 juta 680 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 295 juta 245 X pangkat 2 Y pangkat 8 ditambah negatif 196 juta 830 X pangkat 1 Y pangkat 9 ditambah 59.049 Y pangkat 10. Kemudian menentukan suku ke-9 dari 3X ditambah Y pangkat 15. Nah, kita substitusikan kembali kepada rumus atau bentuk umum dari teori binom. Kemudian kita hitung suku ke-9 itu terdapat pada persamaan yang mana. Nah, biasanya jika ditanyakannya itu suku ke-9, maka dia akan berada pada persamaan yang ke-8. Selalu berkurang 1. Kita dapat membuktikannya, yaitu kita hitung dari 15 0, kemudian 15 1, 15 2, 15 3, didapatkan hasil bahwa suku ke-9 itu berada pada persamaan 15 8. Nah, kemudian kita menjabarkan suku ke-9 yaitu 15 8 dikali 3X pangkat 7 Y pangkat 8 itu menggunakan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial sama dengan 3X pangkat 7 dikali Y pangkat 8. Nah, didapatkan hasil 15 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 7 faktorial 3X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan 6435 dikali 3X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan 6435. Di sini 2187 didapatkan dari 3 pangkat 7, kemudian dikali 6435, sehingga diketahui bahwa suku ke-9 dari 3X ditambah Y pangkat 15 itu sama dengan 14.073.345 X pangkat 7 Y pangkat 8. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.